obatnya merah seperti ini. Suntik ini persendiannya bisa lebih keras lagi, bisa rileks bagian otot yang akan kita suntik, dan kita suntik seperti ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rak Nusantara dimanapun berada. Senang sekali masih bisa berjumpa dengan sahabat Rak di kesempatan di video kali ini, masih di kandang BSF sahabat Rak. Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana menangani sapi yang habis terkena BEF dan pincang atau otot-otot bagian kakinya agak lemes dan kurang fit. Di sini saya akan menggunakan obat yang ada di toko-toko ternak ya sahabat. Obat ini khasiatnya untuk pemulihan sahabat. Kandungan yang ada di obat ini saya baca itu bagus untuk pemulihan sapi yang habis terkena BEF ataupun sapi ambruk atau sapi-sapi yang malnutrisi karena mengandung banyak sekali vitamin dan juga mineral. Untuk penginjekannya atau penyuntikannya ini secara intramuskular atau langsung ke otot atau ke bagian daging. Jadi tidak di bawah jaringan kulit maupun di atas jaringan daging, namun ini langsung ke bagian ototnya. Dan dosis yang akan kita gunakan pada kesempatan video kali ini adalah 10 ml sahabat Rak untuk dosisnya. Sebelum kita lakukan penginjekan atau penyuntikan, kita bersihkan dulu. Pipa suntik ini menggunakan alkohol agar netral dan tidak ada kuman-kuman yang tersisa dalam suntikan ini. Nah, kebetulan si Chandra Sena ini habis BEF, dan kalau kita lihat kemarin pas kita ajak jalan-jalan, kita ajak keluar, kondisi otot kakinya masih lemes sahabat, masih kurang fit karena memang habis pincang juga. Kita masukkan jarumnya seperti ini, kita cuci dan kita ambil sedikit alkohol, kita kocok seperti ini agar kandungan obat yang sebelumnya ada di dalam pipa suntikan ini terbuang, lalu kita buang. Dan ketimbang terbuang sia-sia, kita pakai ke kapas ataupun tisu seperti ini, dan kita gunakan untuk mengelap bagian yang akan kita suntik agar steril sahabat. Nah, seperti ini. Nah, kita menggunakan dosisnya 10 ml saja. Ini bukan endorse ya obatnya ya, kita beli sendiri. Dosisnya 10 ml. Dan obat ini mengandung ATP sahabat, atau zat ATP yang berguna sekali untuk pemulihan otot-otot yang cedera ataupun habis sakit. Kita keluarkan gelembungnya agar tidak terjadi ebole.
sebelum kita lakukan penyuntikan, kita pukul-pukul seperti ini. Nah, sudah bersih ya sahabat ternak. Seperti itu. Lalu kita pukul-pukul lagi, nggak usah keras-keras, biar rileks saja untuk bagian yang habis kita suntik. Selanjutnya kita ganti jarumnya sahabat ternak, jarum yang kita pakai, dan kita suntik juga si Bimasena, karena kita lihat sendiri barangkali nanti bisa sembuh. Si Bimasena ini bagian kakinya ini bukan kuku ya sahabat ternak yang bermasalah itu loh, yang bermasalah itu sendi sahabat ternak. Jadi sendinya itu lemes, dan mungkin cara dia berdirinya yang paling nyaman menurut Bimasena itu seperti itu. Jadi bukan kukunya. Kalau kita lihat dia menapaknya di bagian belakang. Nah, seperti ini. Karena memang persendiannya itu lebih panjang daripada sapi-sapi normal biasanya. Nah, ini saya pakai sendi. Jika sapi-sapi lain itu sendi porosnya itu agak pendek, dia panjang sahabat ternak. Ini adalah masalah genetik, bukan masalah perawatan ataupun masalah kandang. Ini faktornya adalah faktor internal, yaitu dari genetik itu sapi sendiri yang memang dia seperti ini. Dan ini tidak ada masalah ya sahabat ternak ya. Sapinya tidak pincang, jalannya normal dan masih pas berlari. Dan ini tidak masalah, hanya saja mungkin penampilannya yang kurang menarik. Nah, setelah kita ganti tadi jarumnya, kita cuci lagi bagian pipanya menggunakan alkohol, dan juga jarumnya sudah kita sterilkan menggunakan alkohol juga sahabat ternak. Nah, kita suntikan sama di bagian paha atas, karena di bagian sini itu banyak sekali daging, jadi mencegah agar suntikan ini tidak tembus ke bagian tulang. Jadi kita cari daging yang tebal. Biasanya itu untuk Pak Mantri atau Pak Dokter, biasanya kalau nyuntik di bagian sini atas paha, dan juga di bagian dada, dan juga di bagian leher. Jadi saya ambil yang bagian paha saja yang agak gampang. Dosis yang kita gunakan sama 10 ml, karena memang anjurannya yang tertulis di kertas obatnya, dosis untuk kuda ataupun sapi itu sekitar 10 ml. Jadi ini kandungannya lengkap, ada ATP, ada, dan mungkin ini adalah mengandung B12 ya sahabat ternak, karena warnanya obatnya merah seperti ini. Barangkali nanti setelah disuntik ini persendiannya bisa lebih keras lagi, bisa lebih tegap lagi sahabat ternak. Seperti ini kita pukul-pukul agar rileks bagian otot yang akan kita suntik, dan kita suntik seperti ini. Nah, tidak keluar darah dan sapi juga tidak berontak. Itu kalau kita menyuntiknya dengan tepat dan dengan cara yang benar, seperti itu. Nah, tidak ada benjolan, tidak ada bekas darah sama sekali. Seperti ini, baik Bimasena maupun si Chandrasena tadi. Itu tadi obat yang saya gunakan adalah obat yang ada di toko, dan harganya juga lumayan agak mahal sih menurut saya. Cuman kita pakai karena mungkin khasiatnya terbukti. Ini tadi juga habis saya rapikan sahabat ternak, masih ada sisa-sisa kuku di sini. Ini tadi bisa saya rapikan. Cuman memang dia itu seperti itu. Jadi yang bermasalah adalah sendinya, bukan kukunya. Nanti saya video lebih dekat lagi. Nah, ini bisa menjadi pelajaran sendiri buat sahabat ternak. Antara kaki si Bima dan juga si Antasena, apakah bedanya? Bedanya adalah ini,
bagian sininya ini panjang. Nah, sahabat ternak bisa dilihat sendiri sebagai pembanding, yaitu kaki si Antasena di sebelah sana, dan ini adalah kaki si Bima di sebelah sini. Jadi pergelangan tungkai kakinya yang paling bawah itu si Bima itu panjang, sahabat ternak, atau pergelangan bagian bawah sini ini pertulangannya agak panjang. Dan itu tidak terlihat saat masih kecil ya sahabat ternak, atau masih pedet itu belum terlihat. Nah seperti ini. Dan ini insya Allah aman, karena memang ini genetik sapinya, bukan karena luka ataupun bukan karena terpleset ya, kanan kiri seperti itu. Dan mungkin dia cara berdirinya yang nyaman itu seperti itu sahabat ternak. Ada orang yang mungkin suka membengkok-bengkokkan kakinya, dia tuh berdirinya nyamannya seperti ini. Kita lihat di sebelah sana si Antasena, tungkai kakinya itu atau ruas tulang bagian paling ujung bawah itu pendek, jadi dia bisa kokoh berdiri tegap seperti itu. Dan si Bima sendiri ini panjang, dan meskipun kakinya besar, persendiannya lemah. Itu tadi kita coba kasih terapi menggunakan obat yang mengandung ZATP dan B12 dan juga mineral kalsium, dan semoga nanti bisa terangkat untuk kaki bagian bawahnya ini. Jadi meskipun saya potong bagian kukunya, dia akan seperti itu terus, karena memang posisi nyamannya dia berdiri itu seperti itu. Dan ada banyak sekali sahabat ternak yang bertanya, Mas, kondisi kaki Bima yang seperti itu kira-kira bobot yang bisa dicapai maksimal berapa kuintal atau berapa ratus kilo? Saya tidak bisa menjawab sahabat ternak, karena untuk bobot itu sendiri yang bisa menentukan, yang bisa merasakan adalah sapinya sendiri. Jadi itu adalah insting sapi. Insting sapi selama dia merasa nyaman dengan kakinya, insya Allah bobotnya akan terus bertambah. Karena ini memang bukan sakit ya sahabat ternak, ini kelainan bagian kaki saja, tidak sakit dan juga tidak cacat. Jadi selama dia masih nyaman dengan tumpuan kakinya, insya Allah bobotnya akan terus bertambah, dan ini normal karena tidak pincang dan masih kuat berlari. Dan anehnya jika diajak keluar berlari, diajak jalan-jalan, dia akan sedikit lebih tegap sahabat ternak, tidak lembek seperti ini, terlihat lembek atau lemes seperti ini, dia akan lebih tegap. Nah seperti ini. Jadi itu tadi untuk sahabat ternak yang bertanya, kira-kira dengan kaki seperti ini bobot berapa yang bisa dicapai Bima maksimal? Saya tidak bisa menjawab, karena itu tadi tergantung insting dari sapi itu sendiri. Jika sapinya memang potensi 1 ton up dan dia tidak merasakan kesakitan ataupun masih merasa nyaman dengan kakinya yang seperti ini, insya Allah kuat. Karena banyak sekali yang saya lihat juga kaki sapi yang 1 ton up ya, banyak yang seperti ini. Dan untuk Bima sendiri ini potensinya untuk menjadi 1 ton up itu sangat besar sekali. Sayang hanya itu tadi bagian kaki bawahnya yang memang tidak terlihat tidak enak ya, kalau kita lihat ya, kurang bagus, kurang sangar, kalau kita lihat kurang proporsional. Beda dengan kaki si Bison, kaki yang paling bagus di kandang BSF itu kakinya Bison, teracak kuku, dan kakinya si Bison ini paling bagus. Dan juga Antasena maupun ada juga si Bruno juga bagus sekali. Kita lihat si Bruno kakinya kaki kering, teracaknya kalau bahasa Jawanya ya batok mengkurap atau tempurung kelapa yang mengkurap, itu seperti tempurung kelapa yang sudah dibelah 2 dan ditengkurapkan ya, seperti ini. Kakinya kering, dan dua pasang kaki bagian depan maupun belakang itu teracaknya kuning semua, menandakan kalau sapi ini mendekati genetik sapi simental aslinya. Namun jangan salah ya sahabat ternak, ada juga simental yang kaki hitam. Biasanya simental yang kakinya hitam atau kukunya hitam itu yang bagian
mata, bagian matanya ada lingkaran hitam atau mata panda. Biasanya saya lihat itu di luaran sana, di luar negeri itu ada yang hitam kukunya seperti itu. Nah, ini si Antasena, kakinya juga bagus. Untuk si Antasena ini bukan kaki kering dan juga bukan kaki basah. Kakinya besar, cuman pipih, tidak terlalu banyak daging. Berbeda dengan si Bima yang kakinya besar dan tebel, banyak dagingnya. Nah, ini tadi kaki si Antasena. Untuk kuku sendiri, kuku si Bejo juga habis saya rapikan. Jadi kemarin itu full 1 hari saya hampir merapikan semua kuku sapi yang agak kurang bagus, mulai dari Chandrasena, Citizen juga saya rapikan, Bima, Antasena juga sedikit saya rapikan, dan juga si Bejo. Lihat kuku kaki bagian kanan yang dulu panjang sebelah ini sudah mulai rata. Cuman ini ada sedikit masalah di bagian ini, sahabat ternak, bagian tengah sini. Ini saya kurang tahu namanya apa penyakitnya. Biasanya nanti akan pecah. Sebelum pecah dia akan ada benjolan atau seperti air di bagian sini, dan selama belum pecah dia akan pincang, sahabat ternak. Nanti setelah pecah selang 2-3 hari itu biasanya tidak pincang dan sembuh. Cuman itu tadi ada bagian seperti kuku yang mengelupas, cuman tidak apa-apa, nanti akan tersusul oleh kuku atau jaringan kuku yang baru. Nah, ini sakit, biasanya mengakibatkan pincang. Dan ini saya alami dulu sering di sapi-sapi biasa sebelum saya belum mempunyai ladang hijauan yang banyak. Ini kemungkinan besar disebabkan karena kurangnya hijauan, sahabat ternak. Karena kalau saya lihat di kandang Mas Ranju dulu itu komposisi comborannya banyak dan hijauannya agak kurang. Ini pecah, mengeluarkan air, dan setelah mengeluarkan air nanti malah dia akan sembuh. Ini biasanya nanti agar menjaga tidak dikerumunin lalat, kita semprot menggunakan Gusanex, sahabat ternak. Nah, ini empuk, bagian sininya lunak karena ada airnya. Ini sepertinya airnya sudah keluar dan tinggal menunggu pulih saja. Nah, itu tadi, sahabat ternak, untuk video yang saya dapat berikan pada kesempatan dalam video kali ini. Nah, kita lihat kuku bagian bawah si Bimasena. Ini habis saya rapikan yang sebelah kiri, yang ini terlihat masih kuning bagiannya, dan yang sini terlihat, sahabat ternak, yang dipakai tumpuan yang aus itu bagian luar, kuku bagian luar. Ini juga baru saya rapikan. Jadi posisi berdirinya itu kalau normal kan seperti ini, dia menceng seperti ini, bagian yang habis bagian kuku luar agak aus karena memang sering terkikis dengan lantai. Nah, ini tadi si Antasena, kukunya bagus, kakinya juga bagus, terlihat lebar, cuman dari belakang sini pipih, sahabat ternak. Yang bagus itu seperti itu. Nah, dari bagian belakang tipis, jadi kaki kokoh, tidak terlalu banyak daging, jadi tidak mudah terluka jika bergesekan. Ya, cukup sekian, itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk obat ataupun penanganan sapi setelah kena BEF yang biasanya pincang atau sapi-sapi yang roboh.
saya biasa menggunakan obat tadi agar sapinya cepat pulih, otot-ototnya lebih kuat. Cukup sekian untuk video kali ini sahabat ternak. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Mungkin videonya terlalu panjang, dan buat sahabat ternak yang sudah merasa terbantu dengan adanya channel ini, bisa subscribe dan juga share ke teman-teman sahabat ternak semuanya agar tidak ketinggalan video terbaru. Langsung saja dinyalakan logo loncengnya. Cukup sekian dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak muda Indonesia.